Latar belakang Indispartij. Setelah melalui berbagai diskriminasi dan menyaksikan ketidakadilan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda, Ernest Dos Dekker gemar menyuarakan konsep nasionalisme. Sebelumnya, Ernest sempat mengikuti partai lain bernama Indisbond pada tahun 1898. Partai Indisbond yang didirikan oleh Kay Zalberg yang merupakan seorang Indo, organisasi ini hanya berisikan orang Indo saja. Ernest kemudian sadar bahwa partai yang hanya berisikan kaum Indo tidaklah cukup kuat untuk mempersatukan Hindia Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka, Ernest mendirikan Indispartij bersama dua sahabatnya. Tidak seperti Indisbond, Indispartij menerima masyarakat dari golongan apapun. Sebagai catatan, pada masa penjajahan Belanda, rakyat Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa kelompok masyarakat agar Hindia Belanda terpecah belah. Salah satunya adalah kelompok masyarakat Indo, yang merupakan keturunan campuran Eropa dan pribumi. Lalu ada juga kelompok timur asing yang terdiri dari masyarakat keturunan negara Asia lainnya. Selanjutnya, ada masyarakat pribumi atau bumi perta. Nah, Indispartij ini menjadi sebuah wadah bagi masyarakat dari kelompok yang berbeda untuk bersatu bersama-sama menyuarakan nasionalisme dalam rangka perjuangan menuju kemerdekaan. Pada perjalanannya, Insiden Party aktif berkeliling di Hindia Belanda untuk menyebarkan gagasan nasionalisme untuk mengakhiri kolonialisme dan mendapat dukungan dari rakyat. Dengan usaha tersebut, partai ini berhasil mengumpulkan anggota sehingga lebih dari 7.000 per Oktober 1912. Selain itu, tiga serangkai ini juga aktif menyebarkan gagasan nasionalisme dan pahlawan kolonialisme dengan tulisan provokatif dengan dipublikasikan melalui surat kabar The Express yang didirikan Ernest Douglas Dekker. Douglas Dekker. Nama lengkap beliau adalah Ernest Douglas Dekker atau Danudirja Setiabudi. Beliau lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau dilahirkan dari keturunan campuran ayah Belanda, ibu seorang Indonesia. Beliau meninggal pada 28 Agustus 1950 di umur 70 tahun di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Pendidikan dasar beliau ditempuh di Pasuruan. Sekolah lanjutan pertama-tama diteruskan ke HBS di Surabaya, lalu pindah ke Gymnasium Willem III, suatu sekolah elit di Batavia. Selepas lulus sekolah, beliau bekerja di perkebunan kopi Sumber Duren di Malang, Jawa Timur. Di sana beliau menyaksikan perlakuan semena-mena yang dialami pekerja kebun. Beliau seringkali melakukan tindakan membela mereka. Tindakannya itu membuat beliau kurang disukai rekan-rekan kerja, namun disukai oleh pegawai-pegawai bawahannya. Akibat konflik dengan manajernya, beliau dipindahkan ke perkebunan tebu di Pajajaran. Dikerasakan sebagai laboran. Sekali lagi dia terlibat konflik dengan manajemen karena urusan pembagian irigasi untuk tebu perkebunan dan padi petani. Akibatnya ia dipecat. Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo atau Cipto Mangunkusumo dilahirkan di Pecangakan, Ambarawa pada tahun 1886. Beliau meninggal di Jakarta pada 8 Maret 1943. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ernest Douglas Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda akibat tulisan dan aktivis politiknya, dan baru kembali pada tahun 1917. Suwardi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat sejak tahun 1922 namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada 26 April 1959. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata
untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya yaitu Tut Wuri Handayani menjadi slogan bagi pendidikan di Indonesia. Tujuan utama Indes Partij adalah untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Ada beberapa tujuan lain didirikannya Indes Partij, yakni pertama, memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras. Kedua, memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan mengembangkan individu ke aktivitas yang lebih besar secara teknis dan memperkuat kekuatan batin dalam soal kesusilaan. Ketiga, memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan. Keempat, meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya Hindia, mengasosiasikan intelek secara bertingkat ke dalam suku dan antar suku yang masih hidup berdampingan pada masa ini, menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri sendiri. 5. Memberantas usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarianisme. 6. Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia terutama dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Ketujuh, mengadakan unifikasi perluasan dalam India menyediakan pengajaran yang melalui hal tersebut ditunjukkan kepada kepentingan ekonomi India, di mana tidak diperbolehkan adanya perbedaan keperluan karena ras, jenis, kelamin, atau kasta dan harus dilakukan sampai tingkat yang setinggi-tingginya yang dicapai. 8. Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang India. 9. Memperkuat daya rakyat India untuk mempertahankan tanah air di serangan asing. 10. Memperbesar pengaruh pro-India di dalam pemerintah. Dampak dari Insidet Partij. 1. Memunculkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia. 2. Membangkitkan rasa cinta tanah air. 3. Membangun partai-partai sesudahnya. Kesimpulan, Insidet Partij atau Partai Hindia adalah sebuah partai politik pertama di Hindia Belanda. Partai ini didirikan untuk mewakili kepentingan orang Indonesia dan Eropa di Hindia. Kepentingan inilah yang melatar belakangi pendirian oleh F.E. Douwesdekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Kesimpulan, partai ini diharapkan dapat memmobilisasi kerjasama antara orang pribumi dan Eropa, menghapuskan diskriminasi yang terjadi antara keduanya sehingga kehidupan sosial di Hindia Belanda dapat berlangsung lebih adil bagi semua kalangan. Partai ini berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 namun hanya bertahan selama 1 tahun. Pada 4 Maret 1913, partai ini dibubarkan pemerintah karena berhaluan politik menentang Belanda. Keanggotanya mencapai 7.000 orang hanya dalam satu waktu.